Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Imam Syah. Pada video kali ini kita mulai dengan konten membedah saham, yaitu membedah saham HMSP atau PT HM Sampurna Tbk. Kita akan membedah sahamnya di sisi fundamental perusahaan. Simak pembahasannya setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Imam Syah. Di sini saya mau sharing pengetahuan dan pengalaman tentang ekonomi, keuangan, manajemen, dan bisnis. Silakan tulis di kolom komentar jika ada yang perlu dikomentari atau ditanyakan. Sebelum lanjut ke video, silakan klik subscribe dan klik tombol lonceng. Oke teman-teman, kita awali pembahasannya dengan profil perusahaan. PT HM Sampurna Tbk dengan kode emiten HMSP merupakan perusahaan yang bergerak di industri tembakau atau industri rokok. Sampurna mulai berdiri sejak tahun 1913 dan mulai melantai di Bursa Saham Indonesia pada tahun 1990. Berikut adalah jajaran direktur dan jajaran komisaris yang menjabat di perusahaan Sampurna. HMSP termasuk dalam sektor konsumer barang primer. Berikut adalah data pemegang saham dan lembar saham yang dimiliki. PT Philip Morris Indonesia memiliki saham HMSP sebesar 92,5% dan masyarakat umum atau publik memiliki 7,5% saham HMSP. Hal ini yang menyebabkan adanya sentimen terhadap saham HMSP di Bursa Efek Indonesia. Yang awalnya perhitungan saham di indeks memperhitungkan dengan market cap, yang akan berganti dengan kebijakan baru, yaitu menggunakan free float dan market cap. Dengan adanya kebijakan baru ini, pembobotan HMSP di indeks saham turun sekitar 2%. Meskipun begitu, dilihat dari pergerakan saham HMSP belum mengalami dampak yang terlalu dalam adanya kebijakan baru ini. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu finansial atau keuangan perusahaan HMSP. Jika dilihat dari tahun ke tahun, total aset perusahaan Sampurna atau HMSP mengalami kenaikan dari tahun 2017 ke 2019, meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020. Untuk total kewajiban atau utangnya mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Jika dilihat berdasarkan laporan triwulan, maka total aset HMSP mengalami kenaikan di tahun 2020, tetapi mengalami penurunan di triwulan pertama tahun 2021. Total kewajiban atau utang HMSP juga mengalami penurunan di triwulan pertama tahun 2021. Kita lihat pendapatan dan laba dari perusahaan HMSP. Jika dilihat dari tahun ke tahun, pada tahun 2020 HMSP mengalami penurunan laba dan juga mengalami penurunan pendapatan. Jika dilihat berdasarkan laporan triwulanan,
Pendapatan HMSP mengalami kenaikan di tahun 2020, meskipun mengalami sedikit penurunan dari tahun 2020 ke awal triwulan tahun 2021. Kabar baiknya adalah laba kotor dan laba bersih mengalami kenaikan dari tahun 2020 ke awal tahun 2021 triwulan pertama. Jika kita amati penjualan produk-produk HMSP dilihat dari permintaan pasar, yaitu produk rokok masih diminati oleh konsumennya. Meskipun di saat pandemi seperti ini, tetapi permintaan rokok atau penjualan produk HMSP tidak terlalu mengalami dampak yang signifikan. Kita lihat performa dari saham HMSP berdasarkan indikator profitabilitas. ROA sebesar 22,53% dan ROE sebesar 31,49%. Ini termasuk performa yang baik di bidang produk primer atau konsumer. Kita lihat valuasi saham HMSP dan juga harga sahamnya. EPS atau earning per share sebesar 88,94%. PBV sebesar 4,66. Ini termasuk besar ya PBV-nya. PE-nya sebesar 14,78. Ini juga termasuk di atas standar normal. Harga saham HMSP pada tanggal 2 Juli hari Jumat penutupannya di harga 1.205. Meskipun harga saham HMSP mengalami penurunan dari tahun 2020 hingga tahun 2021 ini, namun jika dilihat harga segitu masih termasuk tinggi jika dilihat dari PBV dan PE-nya. Pada umumnya PBV normal itu sekitar 1 atau 2. Melihat saham HMSP beberapa tahun belakangan ini memang termasuk saham yang bagus dengan memiliki market cap yang besar, yaitu 140,16 triliun. Saham HMSP termasuk dalam saham yang baik dengan masuk di indeks LQ45. Saham HMSP juga termasuk di beberapa indeks yang baik di IHSG. Salah satunya ia masuk di IDX High Dividend 20. HMSP termasuk saham yang rutin membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Itu tadi sedikit pembahasan mengenai fundamental perusahaan Sampurna berdasarkan keuangan dan valuasi sahamnya. Jika dilihat dari keuangan, saham HMSP termasuk yang lumayan bagus, fundamentalnya juga baik, masih memiliki prospek ke depan, meskipun ada beberapa hal yang harus diperhatikan jika kamu tertarik untuk mengoleksi saham HMSP. Saham HMSP juga masuk di indeks-indeks yang baik seperti LQ45. Saham HMSP termasuk saham dengan fundamental perusahaan yang baik, meskipun beberapa akhir ini harga sahamnya mengalami penurunan. Jika kamu berniat untuk mengoleksi atau sedang mengoleksi saham HMSP ini, analisis lebih lanjut mengenai saham HMSP ini dengan analisis teknikal. Lihat juga sentimen pasar
dan prospek kedepannya. Kalau menurut kamu, bagaimana prospek saham HMSP ini? Tulis di kolom komentar. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.